Pemilu tahun 2024 adalah pemilu yang sangat baik. Dengerin ini yuk. Pemilu 2014, pemilu 2019, dan kemarin pemilu 2024, saya melihat ketiga pemilu itu kan dari jauh. Dan satu hal yang saya rasakan adalah dua pemilu terakhir itu sangat mengerikan. Terjadi pembelahan bangsa ini, mencekam. Jadi kalau teman-teman banyak yang bilang pemilu 2024 ini buruk, pemilu 2024 ini yang paling rusak, saya nggak setuju karena justru dua kali pemilu sebelumnya itu buruk sekali. 2019 dan 2014 2014. dan 2019 masyarakat kita terbelah dari lapis paling bawah. Di pemilu ini enggak, masyarakat di bawah nggak ada masalah. Kalau kita lihat ada kecerewetan, ada kenyinyiran, itu hanya terbatas di level elit dan di level media, nggak sampai membelah masyarakat kita di bawah. Dua kali pemilu sebelumnya itu mencekam, apalagi kalau kita lihat dari jauh ya. Apalagi 2019 ya. Nah karena itu kemudian saya percaya pemilu 2024 ini adalah momentum buat bangsa ini kembali menjadi satu bangsa yang utuh. Dan itu kita harus berterima kasih kepada dua figur, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Walaupun mereka juga yang membuat dua kali pemilu yang lalu itu masyarakat terbelah, tapi kebesaran hati kedua orang ini, kebesaran hati Pak Jokowi, kebesaran dan keluasan hati Pak Prabowo ini menyelamatkan kita semua. Kesediaan seorang Pak Prabowo mau menjadi Menteri Pertahanan ketika telah dua kali kalah oleh Pak Jokowi, ketika sebelumnya juga adalah orang yang membantu Pak Jokowi memberikan tiket Gerindra untuk Pak Jokowi maju sebagai Gubernur DKI, yang kemudian membukakan ruang luas buat Pak Jokowi untuk menjadi presiden kandidat ketika 2014, dan kemudian mengalahkan orang yang menolong dia gitu. Jadi kalau ada seseorang tokoh seperti Pak Prabowo membantu seseorang, kemudian orang itu mengalahkan dia di dua kontestasi, tetapi kemudian bersedia menjadi anak buahnya, tanda kutip ya, sebagai Menteri Pertahanan, menurut saya nggak akan ketemu kita seorang tokoh yang begitu luas hatinya. Kalau kemudian Pak Jokowi harus mendukung Pak Prabowo, menurut saya harga yang wajar dari sebuah perjalanan panjang antara mereka berdua. Jadi suka nggak suka, mereka sebenarnya sudah dipertemukan dan sudah bersama cukup panjang dari pemilu Pilkada DKI, ya, 2014. Kemudian sampai dua kali pemilu presiden dan pemilu hari ini. Jadi kalau masih ada juga orang hari ini mempermasalahkan bahwa pemilu ini cacat, pemilu ini buruk sekali, inkonstitusional, menurut saya ini adalah orang-orang yang nggak pernah mau mencoba untuk belajar berbesar hati bahwa ada tujuan besar kita sebagai bangsa, di mana tujuan itu jauh lebih penting dari ego segelintir kepentingan-kepentingan gitu.